Pernahkah kamu merasa lelah? Bukan hanya di tubuh tapi juga di hati. Di tengah rutinitas yang padat, kita sering lupa bahwa menjaga kesehatan bukan hanya soal fisik, tapi juga ibadah. Tubuh ini adalah amanah, titipan dari Allah yang harus dijaga dengan kasih sayang. Nabi Muhammad bersabda, "Mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah." Kekuatan itu bukan hanya otot atau stamina, tapi juga ketenangan batin, disiplin diri, dan kemampuan menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Coba berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara memenuhi paru-parumu, itu pun adalah nikmat. Setiap hembusan napas adalah tanda bahwa Allah masih memberimu kesempatan untuk memperbaiki diri. Begitu lembutnya kasih-Nya, bahkan di dalam proses bernapas pun kita sedang berzikir tanpa sadar. Rasulullah hidup dengan sangat seimbang. Beliau makan secukupnya, tidur tidak berlebihan, bergerak aktif, dan selalu menjaga hati agar tidak dipenuhi amarah. Beliau bersabda, "Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika harus makan lebih, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara." Subhanallah, prinsip sederhana yang baru dibuktikan sains modern sebagai kunci kesehatan pencernaan dan umur panjang. Pernahkah kamu merasa segar setelah berwudu? Air yang mengalir di wajah dan tangan bukan hanya membersihkan kotoran, tapi juga menstabilkan sistem saraf. Riset modern membuktikan, air dingin membantu menurunkan stres, menenangkan detak jantung, dan mengaktifkan sistem relaksasi tubuh. Ternyata wudu bukan hanya ibadah, tapi juga bentuk terapi alami yang Allah ajarkan sejak 14 abad lalu. Dan lihatlah sholat. Setiap rukuk, setiap sujud, setiap gerakan yang kita lakukan semuanya memiliki manfaat fisik yang luar biasa. Sujud melancarkan aliran darah ke otak, membantu kerja jantung, dan memberi efek relaksasi yang dalam. Itulah mengapa setelah sholat, hati terasa lebih ringan, pikiran lebih tenang. Setiap kali kamu sujud, tubuhmu juga ikut beristirahat dari beban dunia. Ketika kamu menjaga pola makan, tidur yang cukup, dan menghindari stres, itu bukan sekadar gaya hidup modern. Itu adalah bentuk ketaatan. Karena dalam Islam, menjaga tubuh berarti menjaga amanah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." QS Al-Baqarah 155. Artinya kita diminta untuk berhati-hati, termasuk dalam menjaga kesehatan diri sendiri. Mulailah dari langkah kecil. Bangun sedikit lebih awal, hirup udara pagi sambil membaca zikir ringan. Minum air putih sebelum sarapan, karena Rasulullah pun menganjurkan untuk memulai hari dengan kesegaran. Makan perlahan, syukuri setiap suapan. Karena ketika hati hadir dalam setiap tindakan, maka yang biasa pun menjadi ibadah. Jangan lupa tersenyum. Senyum bukan hanya sedekah, tapi juga terapi bagi jiwa. Senyum menstimulasi hormon bahagia seperti endorfin dan serotonin, yang membantu menurunkan stres dan memperkuat daya tahan tubuh. Sungguh setiap ajaran kecil dalam Islam selalu selaras dengan ilmu kesehatan modern. Dan saat amarah datang, ingatlah nasihat Nabi, "La taghdab," jangan marah. Itu bukan sekadar petuah moral, tapi juga resep medis. Marah berlebihan meningkatkan tekanan darah, menurunkan imun, dan mempercepat penuaan. Menahan marah berarti melindungi diri dari penyakit yang tak kasat mata. Satu hal lagi yang sering kita lupakan, rasa syukur. Syukur bukan hanya ucapan alhamdulillah, tapi juga keadaan hati. Orang yang bersyukur memiliki kadar stres lebih rendah, tidur lebih nyenyak, dan sistem imun yang lebih kuat. Karena saat hati tenang, tubuh pun ikut sembuh. Jadi jika kamu sedang merasa lelah, coba kembalikan ritme hidupmu seperti yang dicontohkan Rasulullah. Seimbang antara kerja dan istirahat, antara dunia dan akhirat, antara usaha dan doa. Kesehatan sejati bukan hanya ketika tubuh bugar, tapi ketika hati damai dan pikiran tenang. Rawatlah tubuhmu dengan lembut, sebagaimana kamu ingin hatimu dijaga oleh Allah. Makanlah dengan niat bersyukur, tidurlah dengan niat beristirahat untuk beribadah, dan berolahragalah dengan niat menjaga amanah. Setiap langkahmu bisa menjadi ibadah jika diniatkan dengan tulus. Dan ingatlah, tubuh yang sehat adalah wadah bagi jiwa yang bersyukur. Menjaganya adalah tanda cinta, bukan hanya kepada diri sendiri, tapi juga kepada Sang Pencipta. Jika kamu merasakan ketenangan dari pesan ini, kirimkan video ini kepada seseorang yang kamu sayangi. Ajak mereka untuk sama-sama menjaga tubuh, pikiran, dan hati, karena semua itu adalah amanah dari Allah. Semoga setiap langkah kecil menuju hidup sehat bernilai ibadah. Semoga setiap napas yang kau hirup menjadi zikir,
Dan semoga Allah selalu menjaga kita dalam kesehatan dan ketenangan. Barakallahu fiikum.